Oke, welcome back kembali lagi dalam bahasan kita tentang Figma. Pada video course ini kita akan belajar tentang efek khusus dan penerapannya pada bentuk-bentuk yang kita buat. Misalnya kita mulai dengan sebuah rectangle dan kita buat seperti ini. Kemudian kita beri teks di atasnya. Misalnya kita tulis dengan tulisan download dan kemudian kita taruh di atas tombol itu. Dan asumsikan ini adalah tombol yang kita temukan pada website atau aplikasi berbasis smartphone, entah itu Android, entah itu iOS. Dan kemudian kita akan beri efek supaya tombol ini menarik dan memiliki efek yang dapat memikat orang untuk mengklik atau menyentuhnya. Dan kemudian kita beri katakanlah warnanya abu-abu terang. Baik, ini adalah tombol yang kita buat. Anda bisa membuat lengkungan seperti ini. Kita zoom pada objek, dan ketika kita klik pada bentuk yang ada dalam frame ini, entah itu rectangle, entah itu lingkaran, dan seterusnya, maka pada panel desain Anda akan melihat ada efek di sini. Dan secara default efeknya belum aktif, sehingga kalau Anda ingin menggunakan efek, maka Anda tekan tombol plus yang ada di sebelah kanan. Kemudian di sini ada beberapa opsi yang muncul. Yang pertama adalah drop shadow. Ini adalah efek pertama yang akan langsung diaktifkan. Tetapi kalau Anda klik, maka Anda bisa memilih efek lainnya. Ada inner shadow, layer blur, background blur. Kita mulai dari drop shadow. Drop shadow digunakan untuk memberi efek bayangan pada objek. Dan Anda bisa membandingkan objek ketika diberi efek drop shadow dan ketika objek tidak diberi efek dengan mengklik ikon mata yang ada di sebelah kanannya. Jadi ketika ikon mata ini dalam kondisi tertutup, maka objek tidak diberi efek. Sementara kalau diklik lagi, maka efek akan ditambahkan. Kemudian bagaimana efek ini akan terlihat di dalam objek? Anda bisa klik pada ikon yang ada di sebelah kirinya, ikon efek settings. Dan di sini ada beberapa parameter yang bisa diatur. X, Y itu mengatur posisi bayangan. Jadi kalau X-nya digeser, maka bayangannya akan tergeser secara horizontal. Kalau Y-nya digeser, maka akan terpengaruh secara vertikal bayangannya. Jadi bisa Anda sesuaikan sesuai kebutuhan. Kemudian blur itu digunakan untuk mengatur apakah bayangan akan terlihat blur atau terlihat jelas. Jadi Anda bisa geser ke arah kanan untuk menambah nilainya. Semakin blur, maka bayangan menjadi semakin lunak. Sedangkan kalau digeser ke arah kiri, dikecilkan nilainya, maka bayangan akan menjadi lebih solid. Sedangkan spread itu dipakai untuk memperluas atau mempersempit efek bayangan yang akan muncul. Jadi itu adalah pengaturan tentang bagaimana bayangan akan terlihat. Kemudian warna bayangannya diatur di bagian bawahnya. Di sini ada warna bayangan, Anda bisa klik. Kemudian Anda bisa memilih document color di sini. Di bagian bawahnya ada pilihan-pilihan warna yang mengikuti warna objek dan teks yang telah ada di dalam frame. Sedangkan kalau Anda ingin mengatur tingkat abu-abunya, Anda bisa geser pada bagian di bawah warna ini. Anda bisa atur ke kanan untuk menghitamkan atau geser ke arah kiri untuk mendekatkan warna bayangan ke arah putih. Jika tidak ingin bergradasi abu-abu, Anda bisa atur warnanya secara bebas di dalam kotak warna. Anda bisa pilih warna misalnya biru seperti ini. Terserah Anda apakah Anda ingin menggunakan warna hitam atau putih, atau merah atau ungu, dan seterusnya. Ini adalah salah satu contoh warna bayangan yang diberikan pada objek. Itu yang pertama, kemudian kita copy dan kita paste di sini. Kita akan menggunakan efek lainnya. Kita klik pada tombol berikutnya. Lantas pada effects, di sini Anda bisa hapus drop shadow-nya. Sehingga objek mulai dari awal lagi dan kita bisa beri efek yang berbeda. Kita klik plus dan kali ini kita pilih inner shadow. Inner shadow itu digunakan untuk memberi bayangan di dalam objek sehingga objek terkesan tertekan ke bawah. Jadi kalau bayangan itu ada di belakang objek, maka seolah-olah objek akan terlihat melayang
Dan kalau bayangan itu ada di dalam objek, maka objek itu terlihat sedang ditekan. Misalnya tombol dalam posisi sedang ditekan. Jadi kalau kita letakkan teks, maka teksnya bisa kita ubah warnanya. Misalnya kita ganti warnanya agak lebih abu-abu seperti ini. Jadi ini adalah kalau di dalam aplikasi ini adalah tombol yang aktif, sedangkan ini adalah tombol yang tidak aktif. Dan sama ketika kita menggunakan inner shadow, kita bisa atur posisinya X dan Y-nya, sedangkan blur dan spread juga bisa Anda atur. Parameternya sama persis dengan drop shadow. Kemudian kita copy kembali, kita paste, lantas kita hapus inner shadow-nya, kita ganti, kali ini kita pilih layer blur. Layer blur digunakan untuk membuat objek terlihat blur atau kabur. Anda bisa atur tingkat blurnya dengan mengklik efek settings dan kemudian kita tambah, semakin tinggi nilainya maka objek akan menjadi semakin terlihat kabur. Jadi menyerupai bayangan. Kalau kita taruh benda atau objek lain di sini, maka seolah-olah objeknya akan memiliki bayangan. Kalau kita jadikan macam efek blur untuk menciptakan kilau pada objek yang ada di bawahnya, misalnya seperti ini. Kemudian kita coba pilih fill dan kita klik pada icon eyedropper, kita ambil warna yang mirip, kemudian kita terangkan seperti ini. Nah, ini seperti objek yang memiliki sinar di bagian atasnya, ada glow-nya. Tetapi ternyata kita tahu bahwa objek yang terlihat satu ini ternyata dibuat dari dua buah objek yang berbeda. Oke, kemudian kita akan membahas background blur, dan untuk itu kita membutuhkan background. Maka kita akan memasang sebuah foto atau gambar di sini, kita klik, dan kemudian kita pilih place image. Kemudian kita akan pilih gambar atau foto yang akan dijadikan latar belakang, dan nanti setelah kita letakkan objek yang diberi background blur, maka foto itu akan terlihat blur. Misalnya kita pilih seperti ini, kita lihat salah satu foto yang bisa kita pakai dan kita letakkan seperti ini. Ini adalah fotonya. Dan kemudian kita taruh persegi 4 atau lingkaran. Kita pilih lingkaran, kita pilih elips dan kemudian kita buat seperti ini, dan nanti bagian foto yang ada di dalam elips ini akan terlihat blur. Maka setelah itu kita turunkan intensitas warna abu-abu ini atau warna apapun yang ada pada lingkaran dengan mengklik fill, kemudian transparansinya kita turunkan. Di sini ada opacity atau transparansi yang bisa kita turunkan ke level tertentu sehingga background-nya akan terlihat. Di sini background-nya terlihat dan kemudian tugas kita adalah meletakkan background blur pada elips sehingga latar belakangnya nanti akan menjadi blur. Jadi kita klik pada tombol plus pada efek sini dan kita pilih background blur. Nah, ketika kita atur background blur, maka secara otomatis foto atau image yang ada di bawahnya, Anda lihat di dalam panel layers ini pastikan ellipse ada di atas image, sehingga image-nya akan menjadi blur. Dan kalau Anda geser, maka blur-nya akan mengikuti posisi dari ellipse. Anda bisa atur tingkat blur-nya, misalnya kita atur agar blur-nya semakin kuat dan semakin tinggi, sedangkan warnanya kita turunkan lebih lanjut, misalnya seperti ini. Semakin kecil opacity-nya, maka keberadaan lingkarannya hanya dikenali lewat blur-nya saja. Jadi kalau Anda geser, maka blur-nya akan mengikuti posisi lingkaran. Biasanya dalam interface aplikasi, efek seperti ini dipakai untuk membuat kotak dialog atau tombol dalam kondisi nonaktif. Jadi silakan Anda gunakan efek-efek dan kalau Anda tidak suka tinggal hapus efeknya aja dengan mengklik tombol minus yang ada di samping kanan nama efek itu atau filter itu. Dan kemudian kita kembali melihat objek yang tidak diberi
filter atau efek.